Pemirsa, musisi Ahmad Dhani mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan seorang psikolog yang berinisial LG. Psikolog dilaporkan usai diduga merundung putrinya SF. Pak De, hari ini agendanya ke Polda, mungkin ada apa Pak De? Oh ya, backline seperti ini. Ya Pak De. Sebentar. Setelah menyambangi KPAI, musisi Ahmad Dhani mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan seorang psikolog yang berinisial LG. Tak hanya Ahmad Dhani, Al-Ghazali dan Mulan Jamila hadir untuk mendampingi. Bahkan awalnya yang akan melaporkan adalah Al-Ghazali. Namun mengingat SF adalah anak dari Ahmad Dhani, maka Dhanilah yang menjadi pelapor. LG disangkakan Undang-Undang Perlindungan Anak, junto Undang-Undang ITE dengan ancaman 5 tahun penjara. Sebelumnya Ahmad Dhani dan Mulan Jamila bersama kuasa hukumnya juga mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk melaporkan kasus perundungan yang menimpa putrinya SF. Putri Ahmad Dhani dari Mulan Jamila mendapatkan perundungan di media sosial setelah menghadiri pesta pernikahan Al-Ghazali dan Alisa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan pabrik peralatan rumah tangga di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Api diduga berasal dari korsleting oven yang kemudian menyebar ke seluruh bangunan. Kobaran api melahap habis sebuah pabrik produksi peralatan rumah tangga di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Kebakaran diduga dari korsleting sebuah oven yang tiba-tiba mengeluarkan asap tebal lalu menimbulkan percikan api dan cepat menyebar ke seluruh bangunan. Saat kejadian, sejumlah karyawan yang tengah bekerja tak sempat menyelamatkan peralatan maupun produk yang dihasilkan. Api juga merembet ke area gudang penyimpanan tempat barang-barang jenis mebel yang telah selesai pengerjaan. Proses pemadaman membutuhkan waktu cukup lama karena banyaknya material yang mudah terbakar. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka. Kepolisian telah memasang garis polisi dan masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Muhammad Riza Khalid menjadi salah satu tersangka dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontrak kerjasama 2018-2023. Penyidik sudah melakukan pemanggilan, namun Riza Khalid tidak pernah hadir. Kejaksaan Agung menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dengan kaitannya sebagai beneficial owner PT Tai Kimra dan PT Orbit Terminal Merak. Namun saat ini Kejagung belum mengetahui posisi Riza Khalid. Terlebih Riza telah dipanggil beberapa kali namun tidak datang. Diduga Riza Khalid berada di luar negeri. Penyidik telah memanggil dengan patut, namun hingga saat ini Riza Khalid tidak pernah menghadiri panggilan tersebut. Tersangka MRC selaku beneficial owner PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak. Selain Riza Khalid, Kejagung juga menetapkan 8 orang tersangka lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Anaknya tak diterima di sekolah tujuan, seorang warga nekat mengukur jarak rumah dan sekolahan dengan meteran. Dengan pengukuran manual, pemirsa, jarak rumah ke sekolah hanya 100 meter, tapi anaknya tetap tidak terima. Dengan membawa meteran, seorang warga mengukur jarak rumahnya ke SD Negeri Kepanjen 1 Jombang, Jawa Timur secara manual. Pengukuran manual ini dilakukan sebagai bentuk protes lantaran anaknya tidak diterima di SD tujuan yang hanya berjarak 100 meter dari rumahnya. Orang tua mengaku kesal lantaran ditolak saat hendak mendaftar pada 28 Juni dengan alasan sudah tutup. Padahal dari pengumuman, tenggat waktu pendaftaran dibuka hingga 29 Juni. Orang tua berencana membawa kasus ini ke jalur hukum dan melaporkan panitia penerimaan siswa baru ke kepolisian. Sementara itu, Dinas Pendidikan setempat masih menyelidiki kasus ini. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 180 pelajar SMA antusias mengikuti simulasi di Sekolah Rakyat Mangudi Luhur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Seluruh siswa saat ini tengah memasuki masa pengenalan bersama guru. Hari kedua simulasi sekolah rakyat, 180 siswa melaksanakan kegiatan pengenalan diri
dalam kelas dipandu guru pembimbing di Sekolah Rakyat Pangudi Luhur, Jalan Joyo Martono, Kota Bekasi. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, satu siswa sudah disiapkan 1 unit laptop masing-masing. Seluruh siswa mengaku senang dan tidak ada masalah jika harus tinggal di asrama. Mereka berasal dari keluarga tidak mampu atau garis kemiskinan ekstrim. Sementara perekrutan dilakukan Kementerian Sosial dengan disurvei ke rumah calon siswa, lalu difoto atau video, bukan dari nilai akademik. Pulangnya gimana? Pulangnya bisa sebulan 2 kali. Senang nanti tidur sama teman-teman? Senang. Tadinya dari SMP mana? SMP 27 Kota Bekasi. Untuk kurikulum, sekolah rakyat sama dengan sekolah setingkat SMA umumnya. Namun di sekolah rakyat ini, lebih dikedepankan disiplin, minat, dan karakter para siswa. Karena sebelumnya para siswa dilakukan tes DNA untuk melihat kemampuan para siswa. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, tahun ajaran baru dimulai, Senin mendatang emak-emak mulai menyerbu toko seragam dan alat tulis. Demi menghemat pengeluaran, beberapa orang tua memilih untuk membeli seragam di pasar lantaran harga yang lebih terjangkau. Puluhan orang tua, kebanyakan emak-emak, menyerbu toko perlengkapan sekolah di Pasar Kranji, Bekasi, Jawa Barat pagi tadi. 3 hari lagi tahun ajaran baru sudah dimulai. Para orang tua mulai berburu seragam sekolah SD hingga SMA, tas, topi, dasi, dan kaos kaki untuk anak mereka. Demi menghemat pengeluaran, para emak-emak ini mengaku sengaja berburu seragam di pasar karena stok cukup lengkap dan harganya lebih terjangkau. Satu setel seragam SD dijual mulai Rp130.000 hingga Rp170.000 untuk seragam SMA. Ramai berburu seragam sekolah diperkirakan masih berlangsung hingga Sabtu besok. Selain berburu seragam, para orang tua juga mulai berburu perlengkapan buku dan alat tulis. Di salah satu toko buku di kawasan Warung Gunung Lebak, Banten, warga mulai ramai membeli buku tulis dan alat tulis. Dalam sepekan terakhir, penjualan pun meningkat hingga 2 kali lipat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, akibat hilang kendali, mobil dinas mewah menabrak 6 kendaraan di lampu merah Jalan Ahmad Yani, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur. 2 pemotor terluka hingga kemacetan panjang sempat terjadi selama proses evakuasi. 7 kendaraan yang terdiri dari 5 mobil dan 2 sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Ahmad Yani, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Kecelakaan dipicu sopir mobil mewah berplat dinas yang hilang kendali dan menabrak 6 kendaraan di depannya. Seluruh kendaraan yang ringsek dievakuasi ke pinggir jalan agar arus lalu lintas bisa kembali dilalui. Kecelakaan berawal saat jalan padat akibat lampu merah. Tiba-tiba, mobil mewah berplat kendaraan dinas melaju kencang, tak terkendali dari arah Jatinegara menuju Rawamangun. Akibatnya, kecelakaan tak bisa dihindari dan menabrak kendaraan yang sedang menunggu lampu berwarna hijau. Meski tidak ada korban jiwa, namun 2 orang pemotor mengalami luka-luka. Kasus kecelakaan ini sudah ditangani unit Laka Lantas Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.